Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Wiono. Saya mahasiswa PPG Daljab 2021 angkatan keempat pada LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. NIM saya adalah 2101156 081. Berikut saya akan praktek mengajar pada SDN Kelapa Gading Timur 03 Jakarta Utara pada kelas 6 di tema 5 Wirausaha, subtema 3 Ayo belajar berwirausaha pada pembelajaran yang keempat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak kelas 6A yang hebat? Pada hari ini, Pak Guru tak bosan-bosannya mengingatkan kalian tentang mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah virus corona, yaitu 5M. 5M pertama apa saja? 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun Dengan air bersih yang mengalir. 4. menghindari kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seragamnya sudah rapi atau belum? Ya, yang pakai dasinya dibetulkan, yang miring. Baiklah, terima kasih kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan rapi dan menggunakan seragam yang semestinya. Anak-anak, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Alanis, Hadir Pak. Amelia, Hadir Pak. Anjali. Hadir Pak. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya, mari kita bernyanyi dengan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, Pak Guru mau tanya, siapa yang semalam atau tadi pagi yang sudah membaca buku? Saya Pak.
Oh iya, Amel. Amel membaca buku apa? Membaca buku tema 5. Bagus. Siapa lagi yang sudah membaca? Saya Pak. Dara, membaca apa? Tema 5 subtema 3. Tema 5, subtema 3. Ya, Farel, Bahasa sudah membaca apa? Indonesia tentang formulir. Ya, bagus. Anak-anak, Pak Guru selalu mengingatkan kalian bahwasanya untuk selalu membudayakan membaca, ya, di rumah ataupun di sekolah. Jadi ilmu kalian akan bertambah dengan membaca. Hei, siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Pelajaran kemarin. Yo, tentang formulir. Siapa yang tahu apa artinya formulir? Formulir adalah lembaran kartu atau kertas cetakan dengan kolom-kolom di dalamnya yang harus diisi dengan angka jawaban atau keterangan yang sesuai dengan keterangan dan instruksi yang ada. Iya, betul. Saya mau tanya yang lainnya. Ya, kita sudah belajar formulir. Formulir apa aja kemarin? Formulir pendaftaran. Terus formulir apa lagi? Formulir daftar riwayat. Terus kemarin terakhir kita belajar formulir apa? Formulir pengiriman barang. Ngomong-ngomong tentang formulir pengiriman barang, siapa yang masih ingat arti formulir pengiriman barang? Saya Pak. Ya, Farel lagi. Apa itu? Formulir pengiriman barang adalah suatu format atau lembaran formulir yang berisi keterangan-keterangan pengiriman barang. Iya, betul sekali Farel. Jadi masih ada lagi pelajaran yang lalu. Kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi, yaitu macam-macam usaha di sekitar kita. Apa saja? Ya, Yupi. Usaha pertanian. Usaha pertanian. Ada lagi nggak? Ya, Anis. Usaha perindustrian. Perindustrian atau industri kecil. Ya. Amel, apa lagi? Perdagangan. Usaha perdagangan. Farel, ada lagi? Usaha jasa. Usaha jasa, betul sekali. Ya, ternyata kalian masih ingat pelajaran-pelajaran yang lalu. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, cukup anak-anak. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan yaitu tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lihat ke layar. Tujuan belajar kita pada hari ini yaitu pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Yang pertama, setelah melihat video tentang sikap dan tanggung jawab pemilik wirausaha dalam menjalankan usahanya, peserta didik mampu menganalisis berbagai sikap dan tanggung jawab pemilik wirausaha dalam menjalankan usahanya secara tepat. Sebelum belajar biar lebih semangat, kita akan tepuk-tepuk terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat tepuk PPK? Masih ingat? Yuk, kita tepuk bersama-sama ya. Pak Guru yang memimpin, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Mandiri. Gotong royong. Integritas. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah semangat belum mau belajar? Sudah semangat belum untuk belajar? Ya, kalau begitu kita lanjutkan belajar kita. Perhatikan layar di depan. Ini gambar apa ya?
Yo, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Ada orang penjual atau pengusaha yang sedang ngapain tuh? Mempromosikan barang dagangannya. Kalau mempromosikan itu biar supaya apa sih? Laku atau dikenal banyak orang. Oke, selanjutnya. Nah, yang di bawah lihat ada dua gambar. Coba perhatikan. Kira-kira tentang apa, yo? Tentang apa? Tentang kemasan atau tentang bungkusnya. Tentang kemasan. Maksudnya apa sih, Pak? Coba kalian perhatikan. Kira-kira kemasannya menarik atau tidak? Menarik. Bagus atau tidak? Bagus. Enak dilihat atau tidak? Enak. Kira-kira kalau melihat kemasan seperti itu rasanya mau beli atau tidak? Iya, tidak. Nah, dilihatnya kayaknya bagus, kayaknya menarik, kayaknya kok enak, ya. Jadi itu adalah salah satu cara wirausaha untuk mempromosikan juga, ya, membuat kemasannya lebih menarik. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, di dalam wirausaha bagaimanakah sikap dan tanggung jawab sebagai pemilik usaha? Ya, Jujur. jadi harus jujur, betul. Saya, Pak. Ya, Amel, harus apa? Tekun, Pak. Harus tekun, betul juga. Ada yang tahu lagi? Saya, Pak. Ya, harus apa sikapnya? Optimis. Harus optimis. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Yupi dulu, Yupi. Kerja keras. Bekerja keras, sikapnya harus bekerja keras sebagai pemilik usaha. Nah, sekarang sebagai pemilik usaha juga harus memiliki tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawabnya apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kurang tahu, oke. Ditulis di buku kalian. Nanti dijawab, kira-kira tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Berikutnya, marilah kita simak untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui bagaimana sikap dan tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Ya, siapkan buku catatannya. Ketika ada yang menurut kalian penting, silakan dicatat. Kita simak video berikut ini. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Pada video pelajaran kali ini kita mempelajari tema 5, wirausaha. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3. Ayo belajar berwirausaha pada pembelajaran yang keempat. Kita awali materi kita yang pertama, yaitu tanggung jawab pemilik wirausaha. Ayo ingat kembali tentang kegiatan wirausaha. Sebagai usaha yang dikelola secara perorangan, tentunya harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah. Nah, kedua sikap tersebut merupakan kunci untuk menghadapi hambatan sehingga usaha dapat terus maju berkembang. Pemilik wirausaha juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, apa saja ya sikap tanggung jawab pemilik wirausaha? Sikap tanggung jawab pemilik wirausaha yang pertama, pemilik bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan.
Yang kedua, kemasan yang digunakan. Dan yang ketiga, jangkauan pemasaran. Semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipenuhi oleh pemilik wirausaha agar usahanya semakin berkembang pesat. Selain kepada konsumen, pemilik wirausaha juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang membantu usahanya. Misalnya, pemasok bahan baku, sopir pengantar barang, dan penjual barang produksinya. Bentuk tanggung jawabnya dengan memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, tanggung jawab tersebut juga merupakan wujud saling menghargai dan menghormati antar usaha ekonomi. Nah, baiklah anak-anak, dari video yang kita tonton tadi itu menjelaskan tentang bagaimana sikap tanggung jawab sebagai pemilik usaha. Ya, di sini Pak Guru tayangkan yaitu ada 9 sikap yang dimiliki sebagai pemilik usaha. Di antaranya adalah tekun, jujur, optimis, percaya diri, kerja keras, berani berinovasi, rajin mencari peluang, peka terhadap masyarakat, dan mengikuti perkembangan zaman. Tadi sudah ada beberapa yang benar atau sama yang menyebutkan, dan di sini Pak Guru lengkapi. Silakan ditulis. Dan yang selanjutnya adalah hal yang dilakukan oleh pengusaha agar produknya dikenal oleh masyarakat banyak. Nomor 1, membuat usaha yang bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya usaha yang dilakukan adalah yang ada manfaatnya oleh masyarakat, bukan yang merugikan atau yang menimbulkan masalah. Paham ya? Yang kedua, membuat kemasan produk yang menarik. Bungkusnya harus menarik, seperti tadi gambarnya ya. Ya, kalau bungkusnya menarik, kemasannya menarik, tentunya konsumen atau pembeli akan tertarik sehingga akan membeli. Ketiga, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan masyarakat sekitar. Anak-anak, maksudnya pelayanan yang baik, si penjual ketika melayani pembeli tidak boleh dengan wajah yang tidak ada senyumnya, atau kita harus ramah, harus sopan, dan juga harus menghargai. Dengan cara seperti itu pasti pelanggan atau konsumen atau si pembeli kira-kira senang apa enggak? Senang atau enggak? Senang. Kira-kira besok akan beli lagi atau enggak? Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita melayaninya dengan wajah yang tidak ada senyumnya, kemudian dengan marah-marah, kemudian tidak menghargai, kira-kira dia besok beli lagi nggak di situ? Nah, itulah. Jadi inilah hal yang dilakukan agar usaha dikenal masyarakat. Selanjutnya, anak-anak, di sini Pak Guru memiliki LKPD. LKPD ini harus kamu lakukan, kamu lengkapi tabel laporannya. LKPD-nya adalah tentang laporan sikap dan tanggung jawab sebagai seorang pengusaha. Ya, anak-anak, untuk LKPD ini kalian mengerjakannya secara berkelompok. Ya, berkelompok kalian HP-nya dikeluarkan.
kelompoknya melalui HP di grup, ya. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan, ya. Dan nanti hasilnya salah satu orang dari perwakilan kelompok mempresentasikan di depan kelas. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan bagikan LKPD-nya, ya. Ya, terus kelas. Di sini alat dan bahannya apa? Nah, terus langkah-langkahnya di sini kan ada. Kemudian kamu baca, yaitu bacaannya tentang pagi, ya. Nah, seperti di depan ada bacaan tentang pagi. Kemudian kamu tuliskan tabel laporannya di sini, ya. Namanya ya, akhir dibaca langkah-langkahnya, ya, kemudian diisikan pada kolom yang tersedia. Namanya sudah, yuk sambil diskusikan dengan termasuk kelompoknya, ya. Baiklah anak-anak, ada yang sudah kelompoknya? Ada yang sudah kelompoknya? Ada? Yupi sudah? Sudah. Ya, silakan Yupi dipresentasikan. Maju ke depan, maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupi Aulia Rahma. Saya perwakilan dari kelompok Rafflesia. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat laporan sikap dan tanggung jawab sebagai seorang wirausaha. Kesimpulannya adalah dengan cara bersikap, rajin menghargai dan menghormati pembeli dan bertanggung jawab menjaga kualitas produk juga kemasannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari kelompok Rafflesia yang diwakilkan oleh Yupi. Jawabannya betul. Tepuk tangan untuk Rafflesia. Baik, ada yang sudah selain Rafflesia? Ada nggak? Oh ya, Kira, silakan maju ke depan. Kira dari kelompok Cendana. Ya, yang lain memperhatikan. Silakan Sabira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Permatayu dari kelompok Cendana ingin presentasi tentang membuat laporan sikap dan tanggung jawab sebagai seorang wirausaha. Tabel laporan pertama, bentuk tanggung jawab Pak Jimmy terhadap Pak Somad adalah membeli terigu Pak Somad sesuai harga. Kedua, tanggung jawab Pak Jimmy terhadap konsumen adalah donat yang dihasilkan harus berkualitas, kemasan harus bagus dan rapi, serta memberi upah pada karyawan. Ketiga, sikap yang harus dimiliki Pak Jimmy sebagai wirausahawan adalah: pertama, melayani konsumen dengan baik dan ramah. Kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas donatnya. Ketiga, menciptakan kemasan yang menarik dan rapi. Keempat, terus melakukan inovasi agar tidak tertinggal zaman. Kualitas produk adalah kemasannya, serta melakukan inovasi untuk produknya. Usaha Pak Jimmy akan bertambah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok Cendana. Jawabannya juga benar. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Tadi diwakili oleh Safira.
Anak-anak, ternyata kalian bisa mempresentasikan hasil jawaban kalian, dan ternyata kalian berani, aktif, dan juga jawabannya benar. Ya, baiklah anak-anak, untuk berikutnya kita akan bernyanyi dulu biar supaya lebih semangat. Kita bernyanyi apa? Yuk, perhatikan ke depan. Nah, siapa yang masih ingat lagu ini? Lagu untuk menghafal mata uang negara ASEAN. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia rupiah, Singapura Singapura, Thailand Thailand, Malaysia Malaysia, Filipina ya peso, dolarnya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya riel, Laos mata uangnya kip, Vietnam mata uangnya dong, Myanmar mata uang kyat, itu negara ASEAN. Mari kita belajar mata uang ASEAN. Ayo kita harus pintar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini makin semangat ya. Semangat tidak? Baiklah anak-anak, untuk berikutnya kita perhatikan layar di depan. Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Gambar formulir. Siapa yang tahu ini gambar formulir apa ya? Kalian tahu? Kalian tahu? Baiklah, kalau tidak tahu kita perhatikan video berikut ini. Yuk, perhatikan ke depan. Lanjut materi yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi formulir lembar jawaban komputer atau yang disingkat LJK. Nah, coba amati formulir berikut ini. Formulir tersebut adalah formulir lembar jawaban komputer atau yang disingkat LJK. LJK di jenjang pendidikan selanjutnya seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Nah, sekolah menengah ini contohnya SMP, SMA, SMK, dan lainnya. LJK ialah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk. Yang kedua, nama peserta ujian. Yang ketiga, nomor peserta ujian. Yang keempat, tanggal lahir peserta ujian. Yang kelima, nama mata ujian. Yang keenam, tanggal ujian. Yang ketujuh, tanda tangan peserta. Dan yang kedelapan, pilihan ganda untuk jawaban. Anak-anak, ternyata di dalam video tadi adalah tentang gambar yang pertama Pak Guru tadi berikan. Tadi adalah gambar formulir, yaitu tentang formulir LJK, lembar jawaban komputer. Nah, tadi di video sudah dijelaskan apa itu LJK, apa itu formulir LJK, dan ada apa saja yang terdapat pada formulir LJK. Nah, ini Pak Guru
tuliskan di sini, silakan dilihat. Yang berada dalam video tadi, Pak Guru tampilkan. Di sini adalah tentang pengertian formulir lembar jawaban komputer, yaitu digunakan untuk ujian. Untuk ujian di mana lembaran tersebut harus diisi dan akan diperiksa menggunakan mesin pemindai. Nah, makanya di dalam menuliskan formulir LJK harus menggunakan pensil 2B. Nah, paham anak-anak? Paham ya? Dan ini berikutnya. Nah, baiklah anak-anak. Untuk selanjutnya kita sampai pada LKPD kedua. LKPD kedua ini adalah tentang mengisi formulir LJK, lembar jawaban komputer. Di sini kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Nanti Pak Guru akan berikan LJK-nya, ya, dan LKPD-nya. Di situ ada langkahnya, apa dulu yang diisi, ya, dan diisikan pada kolom formulir LJK. Paham anak-anak? Ya, Pak Guru bagikan LJK-nya. Sambil Pak Guru pandu, yang pertama tulislah nama pesertanya, ya, di situ nama pesertanya, hurufnya sesuaikan dengan nama kalian, tidak boleh disingkat. Ingat, sesuai panduan, sesuai petunjuknya, mengisikan dengan menggunakan huruf kapital. Ya, DA, iya di kotak ini, DA, R, E, N. Nah, sekarang D, di mana D? Nah, disilang. Kemudian A di mana? Yang ini, A di mana? Dilurusin. Nah, dan lanjutin. Ya, nggak apa-apa, semuanya saja. Sekarang disilang ke bawahnya, M, cari M, disilang. Ya, U di mana U, silang, gitu ya. Setelah kita mengerjakan LKPD 2, kita sekarang akan tes formatif. Kita akan tes formatif. Tes formatifnya yaitu ke kuisis. Kuisisnya silakan buka HP-nya masing-masing. Ya, belum ada yang masuk. Silakan ditulis kodenya. Siap-siap. Yuk.
kebanyakan 100%, 90%. Nilainya bagus-bagus. Ya. Yuk kita lihat nilainya sekarang. Ya, paling kecil nilainya 80. Tepuk tangan. Ternyata kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Artinya berarti kalian bisa menyerap pelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Pak Guru akan simpulkan untuk pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar yang pertama adalah mengenai apa? Mengenai sikap dan tanggung jawab sebagai seorang wirausahawan. Yang kedua, kita sudah belajar tentang apa? Tentang formulir, yaitu formulir apa? Formulir LJK, lembar jawaban komputer. Sampai di sini, adakah yang mau kalian tanyakan? Apakah semuanya sudah paham? Alhamdulillah, kalau kalian sudah paham. Baiklah anak-anak, sebelumnya Pak Guru akan selalu mengingatkan kalian untuk membaca terus di rumah agar ilmunya semakin bertambah. Ya, kemudian juga tak lupa Pak Guru sampaikan, kalian harus selalu disiplin di dalam belajar. Ya, baik belajar di rumah, belajar mengikuti pelajaran Pak Guru, dan disiplin serta tanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah Pak Guru berikan. Kumpulkan sesuai dengan waktunya. Jangan mengumpulkan sampai larut malam. Ya, baiklah anak-anak, untuk kegiatan terakhir ini Pak Guru cukupkan sekian. Ya, terima kasih kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Silakan Sabira. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ulang dari barisan sebelah sana.